Iya. Iya, betul. Makanya ini kan ceritanya kalau kamu merasakan istrimu pada kamu jawab dengan pikiranmu yang positif. Walau bagaimanapun, ini adalah istriku. Aku tetap mencintai. Itu saya. Lama-lama dia cenderung nggak tegang lagi. Yang tadinya menyiapkan makanan sudah malas, akan makin sendiri. Dia merasa senang menyiapkan makanan buat suami. Percaya. Nggak usah dengan bahasa. Terlalu jadul bahasa. Komunikasi tingkat tinggi adalah komunikasi yang sudah tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan suara. Sekelas ilham, sekelas wahyu, sekelas intuisi, itu semuanya tidak menggunakan suara dan huruf. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, ada hurufnya enggak? Ada suaranya enggak? Nabi mengerti enggak? Ya. Ketika ada perempuan yang mengagumi kegantenganku, aku juga tahu kok. Kenapa? Kurasakan ada sinar yang keluar air mata dari matanya bergetar sinarnya. Tapi orang yang membenci aku juga aku paham. Aku pun segera bergegas pergi. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Anda merasakan nggak ketika bertamu dengan seorang lalu dia tidak suka kepada kita? Merasakan nggak? Merasakan. Cuma saking tololnya kamu aja, tidak mau diperhatikan. Iya kan? Nah, ya ini mah komunikasi tingkat tinggi. Kenapa kamu tidak mengerti istrimu lagi jengkel, lagi marah, lagi tidak suka kepadamu? Kenapa kamu tanya ada apa mah? Goblok kamu. Orang kalau harus masih kasar jiwanya, ya memang harus dikomunikasikan menggunakan suara, menggunakan huruf. Kalau yang kurang cerdas lagi harus dibantu, didukung dengan body language, dengan tangannya begini, dengan pelototannya supaya paham. Iya kan? Ada lagi orang yang lebih dablek lagi, dipelototnya nggak paham. Bisa ditampak nggak paham. Ada lagi orang yang tingkat ketololannya sudah mencapai tingkat dasar banget, tolol banget. Diterangkan, ngomongnya pelan-pelan, diberi contoh berulang-ulang, masih nggak paham juga. Ada nggak? Kenapa? Karena tidak ada anak rekan, tidak ada sensitivitas dalam hatimu itu. Kenapa tidak sensitif hatimu? Karena di hatimu tidak ada cinta. Ya. Menurut penjelasan kemarin saya menarik penjelasan kemarin dengan lubang otak. Iya. Itu dijelaskan bahwa lubang itu ada beta, ada alfa, ada theta, dan delta. Memang iya. Lubang
sampai dengan 10 gelombang alfa. Bukan, belum. Masuk Bukan. itu masuk ke tadi. Bukan gelombang akal itu gelombang elektro yang ada di akal itu ada alfa, ada beta, ada zeta, ada delta. Itu gelombang otak. Ya, belum dibagi sadar dan tidak sadar. Masuk kepada semuanya alam sadar. Ketika saya tidur dengan bermimpi masuk kepada alam sadar. Sampai dengan masuk kepada tidur dan tidak bermimpi, tidak masuk nol, artinya nol sampai dengan akhir. Yang jadi pertanyaannya, artinya cerdasan mana antara sadar dengan bawah sadar? Satu itu, dan kedua, nanti siapa yang menggerakkan alam bawah sadar itu ketika saya itu bermimpi atau lagi ngantuk, itu yang menggerakkan itu siapa? Yang menggerakkan itu adalah otak kita yang tidak sadar itu. Begini, kita dalam keadaan berjaga. Nih lagi ngaji, ya kan? Otak bawah sadar kita bekerja sendiri di luar kendali kita. Dia mengendalikan pembagian hormon kepada sekujur tubuh kita. Otak kita mengatur peredaran darah berputar dalam tubuh kita. Dia mengatur jantung berdegup, mengatur paru-paru kembang kempis, dan semuanya terkontrol, tidak sporadis, tapi di bawah kontrol otak kita yang tidak kita sadari. Ya, makanya alam bawah sadar itu, otak saya itu, kita bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau otak sadar hanya satu, terkonsentrasi. Kita menulis, ya sudah menulis saja. Kita nyupir saja. Ketika kita sudah mampu menggunakan otak bawah sadar, maka kita bisa melakukan banyak hal pada detik yang sama. Saya bisa nyetir mobil. Pertama kali saya duduk diatur jarak jejak pas, kemiringan kursi pas, spion pas, luar dalam pas, kaki saya menginjak gas, menginjak kopling, tangan saya pindah gigi dua, ya kan, mata saya melihat spion kanan, spion kiri, dan juga saya sambil menikmati lagu-lagu Celine Dion, dan saya juga sambil menghisap rokok merasakan aroma tembakau, dan juga otak saya sambil berpikir merancang ceramah saya nanti ini apa materi dalam saat yang sama. Dan ketika ada orang menyeberang tiba-tiba, otak saya akan memerintahkan melalui jalur refleksi akan menginjak rem itu sendiri. Ya memang ya, intuisi, wahyu, apalagi intuisi, wahyu, wangsit dan sebagainya, itu maksudnya di alam bawah sadar, bukan dalam kesadaran. Ada gelombang yang lebih sadar lagi, ada gamma, ada super gamma, dan ada bukan gelombang elektron itu, bahwa adalah ketika kita ingin memberikan penegasan untuk menguasai memfungsikan alam bawah sadar kita ini, kita harus menciptakan gelombang elektro yang di otak itu mencapai tingkat alfa, yaitu antara 8 sampai 13,15 Hz. Karena di dalam keadaan tenang, kan begitu kesalahannya. Nah, dalam keadaan tenang itulah kita melakukan brainwash, artinya cuci otak,
Artinya pikiran-pikiran yang negatif kita buang semuanya, kita ganti dengan yang positif. Frustrasi-frustrasi semuanya kita selesaikan dengan harapan-harapan baru, dengan optimisme. Kegelisahan-kegelisahan kita buangkan dengan meyakinkan bahwa itu bisa kita capai, bisa kita dapatkan, kan begitu. Lah iya, sebab bagaimanapun pikiran-pikiran yang positif dalam otak kita itu juga akan membangun suatu gairah, suatu kehidupan yang baru. Lah, nah itulah makanya kita sugestikan diri kita kepada otak bawah sadar kita. Ketika kita cuci muka, katakan wahai wajah, menghadaplah Allah. Mencuci tangan, katakan wahai tangan, laksanakan segala perintah Allah. Ketika basuh kepala, wahai kepala, fikirkanlah kebesaran Allah. Kita mencuci telinga, wahai telinga, dengarkanlah firman Allah. Dan ketika melangkah, katakan wahai kakiku, melangkahkan di jalan Allah. Itu kependekan C, A, B, C. A, alfa, B, brainwashing. C itu konsistensi, terus menerus. Kenapa kamu wudhu berkali-kali tidak pernah menginstruksikan kaki untuk melangkah di jalan Allah, malah kamu ngitung pure 1, pure 2, pure 3? Kenapa? Itulah persoalannya. Iya. Nah nanti antara hati dan otak kita juga sama dua organ tubuh yang mempunyai peran yang saling isi-mengisi dan saling bertukar, bisa mengirim informasi. Dulu orang menduga hati yang selalu menginstruksikan otak, tapi ternyata otak juga sama mengirim sinyal-sinyal kepada hati itu. Jadi ada two-way traffic. Itu pun lalu kemudian terungkap lagi terakhir, yaitu bahwa jalur komunikasi ada 4 jalur yang terpisah. Ada yang menggunakan jalur transmisi melalui gelombang radio, ada melalui jalur gelombang biomekanika dengan gelombang tekan melalui denyut darah, dan melalui biokimia, melalui sinyal-sinyal hormon, dan ada lagi melalui gelombang elektromagnetik. Yang paling canggih adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu kalau kita mampu memanfaatkannya, kita bisa mensugesti, bisa mengirimkan, bisa mengarahkan jalan pikiran orang lain. Hipnotis itu adalah menggunakan potensi power, kekuatan yang ada pada gelombang elektromagnetik. Ya, sampai ketika orang itu sudah terhipnotis, mana gelangnya? Dikasihkan gelang. Kalung, dikasihkan kalung. Setelah orang itu pergi, baru perempuan tersadar, baru menjerit-jerit minta tolong. Jadi untuk yang negatif tidak bisa. Ya kenapa kita tidak memanfaatkan untuk yang positif? Itu persoalan. Ya? Lah ya iya persoalannya. Jadi bagaimanapun juga ya kita mesti paham bahwa ternyata malaikat yang paham terhadap potensi yang ada pada diri manusia itu, makanya dia akhirnya setelah penyangkalan atau alfiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, ketika Allah buktikan potensi manusia seperti itu, fasajadu, baru mereka mau bersujud.
Tetapi iblis tidak mau bersujud karena dia tidak mampu melihat internal kita. Ya, baru melihat lahirnya saja, melihat casingnya saja. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu persoalannya. Iya, jadi ternyata bahwa kita lebih mengenali Allah daripada malaikat-malaikat itu. Karena Allah menaruh receiver dan transmitter dalam diri kita. Kita lebih mengenal Allah daripada malaikat-malaikat itu. Sampai istilahnya goblok. Ketemu orang malaikat dia senang. Malaikat suruh bersujud kepada kamu. Jadi mana pangkatnya lebih tinggi? Kok merasa bangga punya khodam-khodam? Ya goblok di sini. Orang punya khodam jin bangga, ya jin gorong-gorong lu.